Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Syekh Putra Ramadan Ahmad. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Poswa Makassar dan saya berasal dari jurusan psikologi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul menjadi manusia yang berketuhanan. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi kita seharusnya terlebih dahulu lebih mengerti atau mengetahui apa sih sebenarnya itu manusia yang berketuhanan. Menurut saya pribadi, manusia yang berketuhanan itu adalah manusia yang memiliki iman atau keyakinan terhadap sesuatu sebagai pusat atau tujuan hidup mereka. Cara manusia bertuhan bisa saja berbeda-beda, namun secara umum manusia yang memiliki sifat ketuhanan itu mereka memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mereka itu meyakini keberadaan akan adanya Tuhan. Kedua, mereka mengakui akan kekuasaan dan kebesaran dari Tuhan. Tiga, mereka meniru akhlak-akhlak baik dari Tuhan dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan mereka. Dan yang keempat adalah memiliki komitmen pada nilai-nilai Tuhan, seperti membuktikan keimanannya dengan amal soleh yang mereka kerjakan dan menjauhi segala perbuatan buruk yang telah dilarang oleh agama. Baiklah, manusia yang berketuhanan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu mereka itu beriman atau memiliki kepercayaan kepada Tuhan, dan mereka membuktikan kepercayaan itu dengan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, seperti melakukan amal saleh dan menjauhi segala larangan atau aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki sifat berketuhanan itu mereka itu meyakini Tuhan sebagai sumber dari kebenaran dan kebijakan tertinggi, sehingga segala sesuatu yang ada dalam hidup mereka itu mereka semua gantungkan kepada Tuhan. Mereka menjadikan Tuhan sebagai landasan atau dasar dalam hidup mereka. Yang ketiga, memiliki sifat toleran. Orang yang memiliki sifat ketuhanan itu mereka tidak akan memerangi, mengusik atau memusuhi seseorang jika seorang itu berbeda dari dirinya, seperti berbeda agama, ras, suku, dan lain-lain. Yang keempat adalah mereka akan saling menghormati. Orang yang memiliki sifat ketuhanan itu mereka akan mengakui hak orang lain dengan tidak melakukan diskriminatif kepada seseorang. Dan yang terakhir adalah bermanfaat bagi orang lain. Orang yang beriman itu akan memberikan manfaat kepada manusia lainnya melalui tindakan dan karya dan segala bentuk usaha yang mereka lakukan, karena saling memberikan manfaat kepada orang lain itu juga diajarkan dalam setiap agama, bahwasanya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial dan kita harus memberikan atau membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Manusia yang berketuhanan itu memiliki banyak manfaat. Menjadi salah diantaranya, yang pertama, manusia yang berketuhanan itu mereka memiliki pegangan hidup. Mereka itu menjadikan agama sebagai pegangan hidup yang membantu mereka dalam menghadapi berbagai masalah dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat, sehingga
apapun permasalahan yang mereka hadapi itu mereka tidak akan pusing, karena mereka telah menjadikan landasan agama. Mereka telah meyakini dan mengimani bahwasanya segala sesuatu itu telah ditakdirkan dan semuanya berasal dari Tuhan. Yang kedua ialah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Nilai-nilai ketuhanan itu dapat menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran di dalam bermasyarakat. Yang ketiga, menciptakan sikap dan perilaku yang baik. Orang yang memiliki keimanan dalam dirinya, memiliki keimanan kepada Tuhan itu mereka memiliki karakter yang bertuhan. Mereka yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebijakan tertinggi, sehingga segala perilaku yang telah dianjurkan dalam agamanya, berperilaku baik, mereka akan melakukannya dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Yang keempat, akan menciptakan etika hidup yang baik. Nilai-nilai ketuhanan itu dapat menjadi dasar moral dan juga etika dalam hidup bersama, seperti bersikap adil, saling menghormati, dan saling membantu sesama. Adapun cara atau langkah-langkah untuk menjadi manusia, untuk menanamkan sifat ketuhanan dalam diri seseorang itu dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, itu kita menanamkan sikap toleran di dalam diri kita. Sikap toleran itu membuat orang agar sekiranya saling menghargai satu sama lain dan tidak memusuhi sesama. Yang kedua, saling menghormati. Sikap saling menghormati ini dapat membuat orang mengakui hak orang lain dan tidak diskriminatif terhadap hak orang lain. Yang selanjutnya, memiliki sikap belas kasih. Sikap belas kasih merupakan keyakinan etis spiritual yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Langkah yang keempat, menanamkan karakter bertuhan yang beriman kepada Tuhan. Memiliki karakter bertuhan yaitu kita meyakini atau mengimani bahwa Tuhan itu sebagai sumber dari segala sumber, bahwasanya Tuhan adalah sebuah kebenaran dan kebajikan atau ilmu tertinggi. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tadi adalah manfaat menerapkan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah, yang pertama, itu dapat membentuk masyarakat yang taat beragama, yang dimana dalam masyarakat itu rakyatnya semua taat dalam menjalankan agama. Menciptakan lingkungan yang damai di mana permusuhan tidak akan terjadi dan di mana orang akan saling menghargai satu sama lain dan berpegang teguh pada keyakinan masing-masing, atau memiliki sikap toleran walaupun kita tinggal di lingkungan yang dimana lingkungan itu banyak orang yang berbeda pendapat dengan kita atau berbeda latar belakang dengan kita, seperti suku, agama, dan lain-lain. Itu kita sebagai seorang yang memiliki sifat ketuhanan itu hendaknya menanamkan sikap toleran pada diri kita, agar sekiranya kita menghargai hak kita sebagai manusia satu sama lain. Oleh karena itu, secara keseluruhan moderasi beragama itu sebenarnya sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh mahasiswa, dikarenakan seorang mahasiswa itu adalah calon pemimpin masa depan bangsa dalam membangun negara dan masyarakat yang maju. Tentu memiliki banyak keberagaman, dan moderasi beragama itu dapat menjadi pembelajaran atau dapat membantu seorang mahasiswa untuk menghargai sebuah perbedaan dan memperkuat hubungan sosial yang kuat dan sehat
sehingga terwujud lingkungan yang damai dan sehat. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan segala kesalahan dan kekurangannya itu datang dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.